Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya akan berbicara atau membahas terkait tentang syarat, rukun dan adab. Tentunya hal ini, syarat, rukun dan adab itu dalam segala hal itu selalu ada. Namun saya akan lebih spesifik bagaimana dalam bertorekoh. Para sufi itu pasti memiliki torekoh. Dan di dalam torekoh itu ada syarat, ada rukun, ada adab. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam ya akhi, waffaqani Allahu wa iyyaka limarudatihi washhadana kamaladzatihi. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk senantiasa mendapatkan ridhonya. Anasyuruta wal arkana wal adaba fit tariqah la budda minha. Di dalam bertorekoh, syarat, rukun dan adab merupakan satu kepastian, satu keniscayaan harus ada. La budda, tidak bisa ditinggalkan. Faman lam ya'ti bil arkan wal adab tamatan ma'a istikmali syurut bahwa kadabatil rohi. Orang yang tidak menunaikan, tidak mendatangkan, tidak mengerjakan, tidak menjalankan rukun dan tidak menjalankan adab secara sempurna yang disertai dengan menyempurnakan syarat-syarat. Kalhimal armad, seperti binatang yang tidak berjalan, seperti himar yang diikat. La yaji'u minhu syai'un fit tariq, tidak akan bisa mendatangi sesuatu yang terikat. Bal yukhsha alaihi ayasira zindiqaz zanadik. Terus dikhawatirkan akan menjadi zindik, lebih zindik daripada yang zindik. Jadi perlu sekali kita menekankan adanya memperhatikan syaratnya, rukunnya dan adabnya. Makanya para guru-guru, para masyayikh dan para ulama senantiasa ketika mengajarkan murid-muridnya dalam ritual-ritual beribadah, bukan sekedar ini adalah suatu perintah atau sebagai kewajiban. Dilihat di situ. Ada rukun, ada syarat, ada adab. Makanya para ulama ketika memberikan penjelasan terhadap hal-hal fikih yang diambil sumbernya dari Al-Quran dan hadis, kemudian akan dikemas syaratnya, rukunnya, dan adabnya. Jadi tertib. Mana yang pokok, mana yang rukun, mana yang syarat, mana yang adab. Tidak asal dipahami hadis bagaimana pahamnya dia sendiri. Makanya sangat teliti, sangat hati-hati. Jadi mana yang merupakan keharusan, yang pokok, rukun dan syarat, sehingga akan menentukan kesahihan. Nah, dalam bertorekoh lebih detail lagi, lebih hati-hati lagi, bukan hanya syarat rukun, tapi ada adab, kesempurnaan. Sebab ketika ketiga-tiganya itu syaratnya, rukunnya dan adabnya itu dijalankan, ini akan menjadikan hasil, akan bisa membawa seorang hamba tersebut kepada apa yang jadi tujuan daripada syariat. Falau abadallaha ta'ala alfasanatin ma'a ihmali ma taqaddama minasyurut wal arkan wal adab in salima minad dhalal fala yad'u lahu qadaman min dakhilil bab. Kalau seseorang melakukan ibadah kepada Allah 1000 tahun misalkan, tapi di situ membiarkan, tidak memperhatikan syarat, rukun dan adabnya, ini bahaya. In salima minad dhalal fala yad'u lahu qadaman min dakhilil bab. Tapi dia itu sebenarnya tidak bisa melangkahkan kakinya, telapak kakinya ke dalam rumah, ke dalam pintu itu enggak, belum sampai. Wa inama a'la maqamatiham inna hadathu yadul inayah min kubalil karamah fayasilu ila maqami nafsi allawamah. Tapi sesungguhnya innama a'la maqamatihi in la hadathu yadul inayah, tapi kalau dia mendapatkan perhatian, dapat inayah dari Allah, ya, dari sisi kemuliaannya Allah, dia akan bisa menyampaikan, bisa akan sampai kepada makom an-nafsu al-lawamah. Jadi ibadahnya masih
dasarkan nafsu lawamah. Wa ilam tulahidhul inayah la yufariqu an nafsu al amarah wa yabtali fi hubbil imarah fayarji'u al qahqahri ila asfali safilin. Kalau tidak mendapatkan perhatian dari Allah, tidak ada pertolongan, justru akan berbahaya. Bukan kepada yang tinggi, makom yang tinggi, tapi pada asfalus safilin. Terus wa ya'khudha bi nasiyatil hawa. Akan terjadi apa kalau tidak mengindahkan tiga-tiga ini? Syarat, rukun, dan adab. Pertama, tidak akan mengikuti nafsu lawamah, nafsu amarah, dan akan menjadikan hawa nafsunya tadi dalam binasiyatil hawa wa iblis alain. Pegangannya iblis, dikendalikan oleh iblis. Na'udzubillah min dzalik. Makanya perlu kita perhatikan. Dalam beribadah kita harus pahami itu syaratnya, pahami itu rukunnya, pahami itu adabnya. Yang jadi syarat apa saja? Fa'amma syurutu fahiyah. Di dalam bertorekoh itu syarat-syarat bertorekoh at-taubat. Satu taubat. Wal inabah dan juga inabah. Taubat dan inabah ini maknanya dekat tapi ada perbedaan. Taubat yang kembali kepada Allah, inabah kembali kepada Allah. Jadi syarat daripada bertorekoh di sini ada at-taubat, ada inabah qoblal bai'ah, sebelum berbaiat. Ini perhatian. Orang ketika mau berbaiat dalam bertorekoh ya usahakan kita lakukan taubat dan niatkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perannya para syekh, para guru itu akan membawa kita untuk kembali kepada Allah. Bagaimana kita akan bisa kembali kepada Allah kalau kita belum mau taubat? Belum inabah. Makanya niatkan dalam hati. Ketika berbaiat kita harus punya prinsip untuk bertobat dan inabah kepada Allah. Baru tsummal bai'ah minasyekh al-kamil. Setelahnya kita prinsip taubat sudah ditanamkan dalam hati kita, inabah kembali kepada Allah. Tanamkan. Silakan berbai'ah kepada syekh. Makanya ada sebagian tarekoh para syekh mensyaratkan untuk membuktikan taubatnya itu. Ada yang misalkan 10 hari, 7 hari, 40 hari baru nanti dibaiat. Ada seperti itu. Nah karena itu bagian syarat itu yang disyaratkan oleh sang mursyid tersebut. Nah, tsummal bai'atu kemudian bai'at minasyekh al-kamir, ambil bai'at dari syekh yang sempurna, fahuwa akidu, itu akan memperkuat, mengokohkan. Kemudian apa lagi? Tsummal ju'. Ini masih dalam syarat. Ju', lapar. Ini bentuk riadohnya, mulai mujahadahnya, mengendalikan perut ju' itu. Wasahr, melek. Jangan terlalu banyak tidur. Karena tidur itu saudaranya kematian. Wasumtu, nah ini syarat. Apa sumtu? Tidak banyak ngomong. Ya. Menjaga lisan, diam. Ini syarat. Wal uzlah, kemudian uzlah. Mengasingkan diri. Kemudian wadzikru ad-daim, zikir yang daim, langgeng, terus menerus. Wal fikru al-mutarokim, nah kontemplasi. Ini penting. Nah ini syarat-syarat di dalam memasuki ketika bertarekoh. Taubat, inabah, punya baiat, kemudian lakukan riyadhah, mujahadah. Perut nggak terlalu lapar, ya mulai apakah puasa atau kurangi makannya. Semampunya silakan, diniatkan. Kemudian jaga. Mata itu nggak untuk tidur mulu. Melek, nah ini riyadhahnya. Jaga lisan, jaga pembicaraan, mengisikan diri, zikirnya, dan juga tafakur. Nah ini yang perlu diperhatikan bagi para muhibbun, para pecinta yang sudah pada punya syekh, punya mursyid. Ya. Harus ada riyadhahnya. Itu syarat. Fa'ammat taubatu, apa sih taubat di sini? Fa'ammat taubatu fahiya awalu manazilis suluk wa akhiruha. Taubat itu permulaan stasiun suluk berjalan. Juga akhir suluk. Kenapa? Li'anna makna taubata
Li'anna makna taubati min haitsu syariah ya ar-ruju' li ta'ati minal ma'asi. Artinya taubat itu dari sisi syariat, dari segi syariat adalah kembali untuk taat. Jadi kembali dari kemaksiatan menuju ketaatan. Nah, ini namanya taubat. Itu secara syariat. Wa min haitsu at-tariqah, dari sisi tariqah taubat itu ruju'u an maqamil ghaflah ila maqamil hudur. Jadi kalau secara tariqah mengartikan taubat itu kembali dari makom kelalaian menuju ke makom kehadiran. Nah, itu bertariqah. Jadi orang bertariqah taubatnya ya taubat dari ghaflah. Sisi syariat taubatnya dari untuk ketaatan, dari maksiat ke ketaatan. Kalau tariqah dari kelalaian ke kehadiran. Artinya lalai dari Allah menuju hadir kepada Allah, menghadirkan Allah. Dari sisi tariqah. Wa min haitsul haqiqah, secara hakikat taubat itu ruju' ilallah an jami'i ma siwahu, kembali kepada Allah dari segala yang selain Allah. Nah, proses kembali kepada Allah dari selain Allah menghadirkan bahwa setiap sesuatu tidak ada yang tidak bisa ada hadirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini proses seperti ini makanya butuh ada riyadhah. Butuh ada tafakur, ada perenungan, ada kontemplasi. Butuh untuk diam di waktu malam, untuk merenung, muhasabah, untuk mencari. Butuh zikir. Itu makanya syarat-syarat tadi harus dipenuhi. Itu tobat. Inabah itu apa inabah? Wa amal inabatu, bedanya di sini antara taubat dengan inabah. Wa amal inabatu fahiya al-istislam ilallah, al-istislami lillahi ta'ala wa liqabuli ahkamihi al-munazzalah minhu alam ibadi. Berserah untuk Allah, pasrah kepada Allah. Untuk apa? Untuk menerima segala ketentuan-ketentuan, segala hukum-hukum Allah yang diturunkan dari Allah. Jadi di sini fabaina taubat wal inabah musawatun min haitsu syariah. Kalau secara syariat taubat dan inabah itu ya sama. Tapi harus secara tariqah ada perbedaan. Wa amma min haitsu tariqah fal inabatu akhassu minat taubah li'anna taubat tashmalu ar-ruju' anil kufri wal ma'siyah wa ghairiha. Wal inabah ya ar-ruju' anil ghaflah faqat. Jadi kalau secara syariat taubat dan inabah sama, tapi secara tariqah taubat dan inabah itu beda. Kalau inabah lebih khusus, lebih spesifik lagi daripada taubat. Kenapa? Kalau taubat memuat kembali, ya, kembalinya dari berpikir, dari kekufuran dan kemaksiatan. Kalau inabah kembalinya dari kelalaian saja. Itu inabah. Jadi kalau kita kembali dari kelalaian itu namanya inabah. Untuk apa? Senantiasa ingat kepada Allah. Tsumma alam anali taubati arkanan arba'atan. Terakhir, bagi taubat itu ada 4 pokok. Wahya an-nadam alal maksiyah. Menyesali perbuatan maksiatnya. Wal i'tidar. Wal i'tidar. Wal iqla' anha. Melepaskan, menghilang, membuang daripada perbuatan maksiat. Wa tarkul audi ilaha, dan meninggalkan, tidak akan kembali lagi. Fa inna qasa wahidun minha la tasih taubat. Kalau salah satu daripada keempat tadi itu hilang, berkurang, tobatnya belum sah, tidak sah. La yurja qabuluha indallah. Jangan harap diterima oleh Allah. Jadi harus kita merasa menyesali perbuatan maksiat, kemudian memohon ampun, beristighfar, dan melepaskan, menghilangkan perbuatan-perbuatan itu sejauh-jauhnya dan bergegas, berkeinginan untuk tidak kembali lagi pada perbuatan itu taubat. Kalau salah satu itu kurang, taubatnya belum sah. Di sini makanya dalam taubat itu perhatikan syarat-syaratnya dan adabnya. Makanya adabnya di dalam bertobat kita harus punya rasa takut kepada Allah. Kenalin, ya, harus takut kepada Allah. Kemudian betapa dahsyatnya dosa berpengaruh. Dan harus mengenali bagaimana kerasnya, membatunya jiwa kita. Sehingga kita bisa mengendalikannya seperti apa. Kalau nggak kenal kita akan tidak
kita tidak akan bisa bagaimana cara memanage untuk bertobatnya. Mudah-mudahan ini sebagian daripada syarat, rukun dan adab. Mudah-mudahan nanti kita bisa dilanjut kembali. Mudah-mudahan sebagai penutup apa yang kita dapat tentang syarat daripada bertarekah, yaitu kita bisa memaksimalkannya, juga menjadi satu pegangan dalam bertarekah sehingga kita dapat menata adab lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.